Sip. Yeah. So, Hello guys. This will be the 5th recording of our podcasting with interviewees. Today I'm here with. hello, my name is Axel, and basically I'm a photographer. Okay, so let's start it off with the questions ya. Jadi spesialisnya itu apa ya? Oke, basically gue kuliahnya adalah IT dan matematik. Jadi totally different sama apa yang gue lakukan sekarang. Tapi memang dari dulu basicnya adalah hobi gue adalah fotografi. Yeah. Jadi awalnya dulu om gue adalah seorang fotografer. Awalnya gue cuma ngikut, terus habis itu pengen belajar gimana sih caranya pegang kamera, gimana sih caranya settingan foto tuh kayak apa. Dan dari situ gue mulai belajar tentang fotografi. Dimulai dari hobi, tapi kok kayaknya hobi doang kurang ya. Gimana caranya hobi gue ini bisa menghasilkan sehingga gue bisa beli alat-alat yang gue pengen. Awalnya sih cuma dari situ. Many more lah, banyak atlet atau apa yang mereka mungkin suka. Dulu gue ada fotografer yang gue suka. Jadi, dia itu salah satu pendiri Food Association Photography di US. Dan dia punya majalah sendiri untuk food fotografinya dia. Majalahnya sendiri? Punya majalahnya sendiri. Jadi sampai dia punya karya untuk beberapa restoran, sehingga dia portfolionya itu dikumpulin jadi satu buku, dan ternyata hasil fotonya dia itu menarik buat para chef, para fotografer makanan, pemilik restoran, sampai mau beli bukunya dia. Basic. Tapi habis itu gue lebih belajar dari example. Misalnya kayak tadi si fotografer ini dia lagi pengen bikin foto minuman kayak gini nih. Jadi yang gue lakukan adalah gue baca dulu dia tuh fotonya kayak apa ya, bikinnya kayak gimana ya, kita coba breakdown yuk satu-satu. Misalnya dari foto yang contohnya kayak gini, ini backgroundnya pakai apa sih, cahayanya jatuhnya dari mana sih, ada jendelanya di mana sih. Dari situ kita bisa breakdown satu-satu, dan kita coba replicate dulu aja deh. Kita coba replicate, bisa nggak kita replicate foto yang sama? Oh, course-nya tuh ambil subjek itu apa ya? Oke, kalau sekarang menurut gua ini sudah jauh lebih luas cakupannya. Kalau masalah fotografi itu adalah end produknya. Ya, tapi kenapa harus membuat sebuah foto? Jalurnya tuh banyak. Kalian bisa dari sisi marketing, bisa dari public speaking, itu juga masuk. Terus sekarang ada desain, terus ada apapun sih sekarang, karena dari jurusan-jurusan ini semuanya tuh membutuhkan materi berupa foto. Misalnya masuk ke jurusan jurnalistik. Di situ juga butuh foto, tapi teknik fotonya berbeda. Untuk masalah course-nya, itu menentukan gimana menghasilkan foto yang berguna. How happy are you in your job? When doing your job? I would say 9. Ada reason nggak kalau 9? Pertama gue suka foto. Itu dulu. Terkadang ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang dibatas sampai di-expect sama klien dulu, itu udah happy. Karena kita bisa membantu apa yang dia harapkan ketika dia hire kita. So like the need of hard work and the need of talent. Oke. Talent menurut gua itu penting. Maybe I'd say 7 or 8. Okay. But work hard. You need 9 or 10. Karena gue punya tim, beberapa tim gue yang memang dia punya talent. Jadi ketika dia dikasih sebuah kerjaan atau dikasih sebuah masalah, dia sudah bisa membayangkan, oh kayaknya ngambilnya seperti ini nih, ininya seperti ini nih.
Nah, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang punya talent adalah dia punya reference yang jelas Yeah. untuk tahu dia bakal eksekusinya gimana. Karena semua yang terjadi itu it's only on his mind. Kita nggak pernah bisa baca sampai di eksekusinya. Yeah. Nah, tapi dia juga harus punya hard works untuk dia kumpulin skillnya. Yeah. Karena kalau nggak ada skillnya, dia tidak bisa mengeluarkan idenya itu ke dunia nyata. Cuman ada di pikirannya dia doang. Rate of 1 to 10 itu, is it like worth the work? Oke, not every job lu bisa dibayar sesuai yang sesuai dengan apa yang lu mau. Yang lu jual ini kan adalah konsep. Yeah. Jadi misalnya kita bicara foto liputan. Kita bicara foto liputan dulu. Foto liputan acara birthday party lah. Yeah. Nah, birthday party fotonya bisa ratusan. Atau pasti. wedding deh kita bicara, itu bisa ratusan. Pasti. Nah, tapi kan birthday party skalanya ini adalah event yang bisa lu ulang setiap tahun. Jadi kita nggak bisa ngecas birthday party mahal-mahal. Ya, karena itu it's recurring. Iya, Itu something yang recurring. kayak until you reach to a certain age itu ada terus. Ada terus. Wedding sama, fotonya dari pagi sampai malam dan fotonya banyak. Tapi kenapa lebih mahal daripada foto ulang tahun? Karena itu it's a once in a lifetime. One in a lifetime. Kita harus benar-benar memastikan kita turunin tim sebagus mungkin sehingga tidak ada mistake. Oke. For now ya, mungkin. Sekarang kebanyakan tugas gue adalah sebagai director, sutradara. Ya. Jadi kerjaan gue lebih suka karena sekarang gue bekerja di dalam tim. Ya. Gue ada perusahaan sendiri sekarang. Gue bekerja dalam tim. Jadi gue lebih suka gimana caranya semua tim dalam my company itu semuanya bisa bekerja sama. Karena namanya sebuah pekerjaan, someday bakal ada orang yang lebih jago dari lu yang bisa nge-replace lu. Someday kita punya body yang mungkin udah nggak selincah dulu untuk lu melakukan kerjaan yang sama. Tapi gue harus bisa mendeliver itu, mendelegasikan ke beberapa tim gue. Jadi kalau lu tanya apa yang paling gue seneng sekarang, gimana caranya membuat tim gue semuanya seneng. Dari situ gue seneng. Apa mungkin yang gue nggak suka dari kerjaan ini adalah mungkin ketika ketemu klien yang tidak bisa menghargai kerjaan lo. Mungkin permasalahannya bukan di kita ininya sih. Sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau ke kita sebagai fotografernya. Sehingga ketika kita sudah menghasilkan, menurut kita udah kerja keras. Tapi menurut dia tidak menuju apa yang dia pengen. Itu dari kapan datangnya? Okay. Kayak from when? Ini yang menarik. Pas gue kuliah, dulu cita-cita gue kan memang jadi programmer awalnya. Tapi gue tidak melihat programming itu waktu itu gue tidak ahli di bidang itu. Dan gue melihat fotografi ini gue enjoy dan gimana caranya ini juga bisa menghasilkan. Kebetulan mungkin gue merasa bersyukur bahwa bokap gue bangkrut di tahun 2010 ketika gue masih kuliah. Pertama-tama gue memilih untuk gue beli kamera dan gue melakukan pekerjaan as a photographer. Gue ingat banget bokap gue maki-maki gue. Apa? Marahin gue. Kenapa lu foto? Duitnya mau dari mana? Lu mau makan pakai apa? Sedangkan kondisinya waktu itu bokap gue lagi bangkrut. Semua mobil, rumah waktu itu gue sempat hilang semuanya. Dan dari situ gue udah berjanji sama bokap gue tidak akan minta duitnya dia sepeser pun. Bahkan kalau bisa ya akhirnya waktu itu terwujud, gue bayar sisa kuliah gue dengan duit gue sendiri. Jadi motivasi awalnya itu, gue harus bisa membuktikan bahwa fotografi ini adalah sesuatu yang menghasilkan. Gak cuman sekedar ya mungkin orang taunya tukang foto keliling atau
ya jasa-jasa studio biasa aja yang disewa. Karena zaman itu fotografi itu masih sedikit Masih ya. pemainnya, nggak kayak sekarang semua anak kuliah yang punya kamera udah bisa jadi fotografer. Jadi fotografer ya benar. Gitu. Zaman dulu nggak sebanyak itu gitu. Jadi masih dilihatnya pekerjaan sebagai seorang fotografer itu nggak tahu menghasilkannya di mana. Tapi ya itu motivasi pertama gue sih. Gue harus bisa menghasilkan buat jadi main income gue. Ya. Gitu. Apa sih kayak bisnisnya gitu? Industry of photography. Kebanyakan orang ketika kita nyebut kita seorang fotografer, orang taunya hanya kita orang di belakang kamera yang tukang cepret doang. Fotografi itu nggak cuman kita punya kamera, kita beli kamera, beli memori, colok, langsung tinggal cepret, jadi nggak. Jadi terkadang orang nggak tahu kenapa kita harus beli alat semahal ini sih. Kita nggak cuman kasih sebuah file ke dia, Bener. kita kasih dia selling tools, kita ngasih dia sebuah branding tools untuk perusahaannya dia. Yeah. Contoh, kita bikin sebuah foto minuman deh, sebuah foto minuman kopi ini. Gimana kita caranya membuat sebuah minuman kopi ini semenarik mungkin? Jadi misconception-nya adalah kita fotoin satu ini doang. Ceprek, apa susahnya sih? Terkadang banyak orang yang masih underestimate di area situnya. Okay. Padahal apa yang kita lakukan itu beyond just a file of photo. Bener. Ya. Gitu. Karena banyak teman-teman aku itu kayak bilang kayak oh ya fotografi apaan sih, cuma palingan foto cepret udah selesai. So aku lihat yang kayak orang-orang selfie kayak oh ini palingan lebih bagus daripada pakai kamera, pakai HP aja. Itu nggak ada salahnya selfie pasti dengan ada. kamera. Tapi contoh misalnya kita bicara seorang influencer, beauty influencer. Yeah. Dia kesannya cuma melakukan selfie with the iPhone. Tapi preparation before they take a selfie. Benar. Dia harus makeup seperti apa, dia harus pakai baju yang seperti apa, di background yang seperti apa, nanti dia harus edit seperti apa. Itu kan sebuah proses yang sebenarnya dia lagi menjual either itu personal brandingnya dia, atau dia menjual produk yang lagi dia pakai. Dan material itu bisa dipakai sama brand tertentu atau dia sendiri untuk menjual sebagai personal brandingnya. Apalagi bokap sendiri. Yeah. Dia orang yang dulu paling tidak percaya bahwa fotografi ini bisa menghasilkan. So, tujuan gue hanya membuktikan buat dia. Make it a little bit hard to go past. Gue sampai sekarang ada klien yang belum bayar gue. Iya. Dan nilainya lumayan. Nanya. Puluhan juta. Ada satu klien lah yang waktu itu dealingnya mepet memang karena eventnya dia cukup mepet dan karena gue udah kenal dia, dia kenal pun mungkin baru setengah tahunan kali ya. Interesting. Oke, mungkin kalau dulu awal-awal gue di bisnis fotografi, sebagai fotografer, gue melihat gimana caranya gue harus menjadi top fotografer. Dimana ketika orang memilih untuk foto ini harus pakai gue, harus gue yang foto, harus gue yang punya konsep, harus gue yang punya edit, harus gue yang mendeliver. Itu gue yang dulu. Tapi ternyata balik lagi yang tadi lu bilang masalah talent. Talent is a gift. Dan kita tidak bisa melampauin apa yang Tuhan kasih ke orang lain. It's a different story, different timeline. Dan menurut gue kita nggak bisa melampauin itu. Daripada gue compete dengan dia, mending gue kerjasama dengan dia. Gimana caranya gue yang cariin kerjaan, dia yang foto. Kalau sekarang gue lihat fotografi ini dari segi industrinya. Gue punya banyak teman-teman yang jago. Ya, gue coba bekerja sama dengan mereka untuk kita kerja bareng, nggak usah saingan, toh kliennya juga itu-itu aja. Kita mending join forces untuk kita bisa ngembangin sebuah perusahaan ini jauh lebih gede lagi. Mereka cuma lihat ketika gue hire lu, objektif gue tercapai apa enggak.
gitu. Dan mungkin satu lagi masalah budget. Kan setiap company punya marketing budget, punya production budget yang berbeda-beda. Jadi ya ngapain kita bersaing di situ, toh kita udah temenan. Mungkin gue dengan tim gue kita udah temenan lama. Gue sama Adrian aja udah belasan tahun kali. Gue kenal dia dari bisnis, dari sama-sama menjadi fotografer. Tapi akhirnya gue memilih untuk gue bikin company untuk para fotografer. Gitu deh. Nah, ya, oke. So that's it. Yeah, that should be it sih. Oke. Thank you Kita for punya watching. kita ada Summary. Ya, summary. Jadi sebagai fotografer kita pertama itu harus ingetin that fotografer itu bukan cuman the product, bukan cuman Bukan cuman ya sebuah file yang akhirnya dikasih. Ya, itu ada aspeknya behind it, kayak kita mau foto some type of object nih, butuh some type of coloring nggak di background, di backgroundnya. Kalau misalnya itu model, maybe the model needs to have makeup kayak gitu of some sort to sell an idea. Betul. I see that's one of the other things, which is you're trying to sell an idea, not just the product. Kayak kalau ada produknya tapi nggak bisa nyampein ke orang lain, what's the point? What's the point? Yeah. We're And- selling the concept. Yeah, and the struggles of back then itu juga that photography was not quite known. Ya. While now, if you just have a camera, you can start something. Right? Betul. And I think overall, that's Jangan pernah takut untuk memulai segala sesuatu karena sekarang itu banyak kamera murah yang bisa dipakai. Jadi jangan mengandalkan alat. Lebih utama adalah who's the man behind the gun. yeah, that is it. Gitu. That's it. Yep. Yeah. Thank you so much, bro. Thank you. Yeah.